Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Sehat, semangat, luar biasa. Oke, untuk meningkatkan semangat pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita tepuk semangat terlebih dahulu untuk meningkatkan semangat belajar kita pada pagi hari ini. Tepuk semangatnya seperti ini. Tirukan Bu Guru ya. Tepuk semangat, semangat. Oke, sudah siap belajar anak-anak? Kalau siap belajar tepuk tangan. Kalau siap belajar duduknya rapi-rapi. Kalau siap belajar teriak hore, hore. Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Selanjutnya di sini Ibu akan absensi kalian terlebih dahulu ya. Mbak Yahra, ya, Mbak Krisna, Mas Aldo, Mas Rizal, Mbak Nana. Baik, hari ini hadir semua ya anak-anak. Oke, ada yang tahu hari ini kita belajar tentang apa? Ya, hari ini kita belajar subtema 2 pembelajaran 1 tentang penemuan dan manfaat. Namun, sebelum kita belajar mengenai penemuan dan manfaatnya, sebelumnya di sini Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, dengan membaca teks bacaan, siswa mampu menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi. Yang kedua, setelah berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi perubahan sosial budaya dan dapat menyebutkan dampak positif dan negatif. Yang ketiga, dengan membuat rangkaian listrik, siswa dapat mepresentasikan hasil pembuatan rangkaian listrik di depan teman-temannya. Baik, sebelumnya di sini Ibu akan menerangkan tentang teks eksplanasi. Ada yang tahu anak-anak apa itu teks eksplanasi? Ya, betul sekali Mbak Yahra. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan atau menerangkan suatu proses yang bersifat ilmu pengetahuan seperti halnya gejala alam yang terjadi pada pelangi, proses arus listrik, dan lain sebagainya. Teks eksplanasi ini berfungsi untuk memberikan penjelasan kepada pembaca tentang proses terjadinya suatu yang disusun menurut prinsip sebab dan akibat. Proses eksplanasi ini terjadi atas pernyataan umum atau pembukaan deretan penjelasan. Di antaranya yaitu isi. Yang kedua, penutup atau kesimpulan. Baik, selanjutnya di sini kita akan belajar mengenai rangkaian listrik. Ada yang tahu rangkaian listrik dibedakan menjadi berapa anak-anak? Ya betul Mbak Zahra, rangkaian listrik dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama adalah rangkaian seri dan yang kedua adalah rangkaian paralel. Rangkaian seri ini disusun dengan cara bersambung atau berderet. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, rangkaian seri adalah lampu senter. Ya, rangkaian seri ini memiliki kekurangan loh anak-anak. Ada yang tahu apa kekurangan dari rangkaian seri? Nah, betul Mas Aldo.
Kekurangan dari rangkaian seri adalah apabila salah satu lampu dimatikan, maka lampu yang lain juga akan ikut padam. Nah, di sini Ibu akan menunjukkan gambar rangkaian listrik seri. Nah, dapat diperhatikan pada rangkaian listrik seri ini dipasangkan dua lampu secara berderet dan juga dua baterai dipasangkan secara berderet. Yang selanjutnya di sini Ibu akan menjelaskan tentang rangkaian listrik paralel. Ada yang tahu apa itu rangkaian listrik paralel, anak-anak? Ya, betul Mbak Krisna. Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang dipasangkan sejajar sehingga terbentuk cabang. Jika salah satu lampu dipadamkan, maka lampu yang lain akan tetap menyala. Berbeda dengan rangkaian listrik seri, rangkaian paralel ini memiliki kelebihan dan keuntungan tersendiri loh anak-anak. Ya, ada yang tahu apa kelebihan dan keuntungan dari rangkaian listrik paralel ini? Nah, betul sekali Nak Aldo. Kelebihan dari rangkaian paralel ini yaitu apabila lampu satu dimatikan, maka lampu yang lain akan tetap menyala. Lalu keuntungan dari rangkaian paralel ini yaitu lampunya akan berpijar sama terangnya. Contoh rangkaian paralel dalam kehidupan sehari-hari adalah lampu yang ada di rumah kita. Nah, lampu yang berada di rumah kita itu antara satu dengan lampu yang lainnya akan terlihat sama terangnya. Nah, berikut ini adalah gambar rangkaian listrik paralel. Nah, ada dua lampu yang dipasangkan sejajar atas dan bawah. Jika salah satu lampu dimatikan, maka lampu yang lainnya akan tetap menyala. Nah, pada minggu kemarin, Ibu sudah memberitahukan kepada anak-anak untuk membawa alat dan bahan untuk praktik pembuatan rangkaian listrik paralel dan rangkaian listrik seri. Apakah anak-anak sudah membawa alat dan bahan yang sudah Ibu beritahukan pada minggu lalu? Nah, jika anak-anak sudah membawa alat dan bahan yang sudah Ibu beritahukan pada minggu lalu, mari dikeluarkan dan mari kita mulai untuk proses pembuatan rangkaian listrik paralel dan rangkaian listrik seri. Kalian selesai mengerjakan rangkaian listrik paralel dan rangkaian listrik seri, bahkan salah satu perwakilan dari kelompok untuk mepresentasikan hasil karyanya di depan teman-teman. Baik, terima kasih Mbak Krisna dan Mas Aldo yang sudah mepresentasikan hasil pekerjaan kelompoknya, yaitu pembuatan rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Baik, selanjutnya di sini Ibu akan menjelaskan tentang penemuan televisi. Ada yang tahu anak-anak penemuan televisi pertama kali pada tahun berapa? Ya, betul sekali Mbak Krisna. Televisi ditemukan pertama kali pada tahun 1925 di negara London. Prinsip kerja dari televisi ini secara umum adalah membuat sinyal elektronik dan magnetik menjadi gambar dan suara. Kata televisi berasal dari Yunani, yaitu tele yang berarti jauh dan bahasa Latin visio diartikan penglihatan, sehingga dapat diartikan sebagai alat komunikasi jarak jauh yang mengubah media visual atau penglihatan. Penemuan televisi ini juga dikategorikan sebagai penemuan besar yang mampu merubah dunia. Nah, tadi kita kan sudah belajar tentang penemuan televisi.
Nah, sekarang Ibu meminta anak-anak untuk mengerjakan tugas, yaitu tuliskan dampak positif dan negatif dari televisi. Ibu beri waktu 15 menit untuk waktu pengerjaannya, anak-anak. Nah, terima kasih Mbak Yera yang sudah membacakan dampak positif dan dampak negatif yang sudah Mbak Zara kerjakan. Nah, tadi Ibu sudah memberikan LKPD kepada anak-anak. LKPD tersebut dikerjakan di rumah dan dikumpulkan pada minggu depan. Anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang apa saja. Ada yang tahu? Ya betul Mas Aldo. Tadi kita sudah belajar mengenai teks eksplanasi, rangkaian listrik paralel, rangkaian listrik seri, dan juga sudah belajar tentang penemuan televisi. Dari yang sudah kita pelajari tadi, apakah ada pertanyaan? Apakah ada yang belum jelas, anak-anak? Baik, jika sudah jelas semua dan tidak ada pertanyaan, Ibu cukupkan pembelajaran pada pagi hari ini. Kita bertemu lagi pada minggu depan. Sebelum mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi video pembelajaran dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.